Halo warga Jakarta, balik lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Rabu 28 Januari 2026. Ada kabar apa di Jakarta hari ini? Saya Robi Cahyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan penertiban 103 bangunan liar di TPU Kebonanas, Cipinang Besar Selatan. Sebanyak 462 personel gabungan dikerahkan untuk mengosongkan lahan guna memenuhi kebutuhan makam bagi masyarakat. Proses berlangsung humanis dan kondusif. Seluruh warga telah direlokasi ke Rusunawa sebelum pembongkaran dilakukan. Kemudian informasi Komisi D DPRD DKI Jakarta mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Revitalisasi diharapkan menambah taman hiburan rakyat edukatif, tapi tetap bisa dinikmati dengan harga terjangkau. Dengan adanya sarana dan prasarana baru, Ragunan harus tetap jadi ruang terbuka hijau yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan warga Jakarta. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menunda perbaikan jalan permanen hingga curah hujan menurun pada awal Februari mendatang. Pramono menilai perbaikan jalan saat hujan tinggi sangat tidak efektif dan mudah terkelupas kembali. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran untuk pengaspalan ulang secara menyeluruh agar jalanan ibu kota memiliki daya tahan yang lebih baik dan aman bagi pengendara. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi potensi banjir, terutama di kawasan Jakarta Utara. Tidak hanya melakukan pengerukan sedimen kali, tapi juga memperlebar sungai hingga 15 meter. Gubernur Pramono Anung menargetkan proses normalisasi ini bisa selesai secara menyeluruh pada akhir 2027 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proses pengerukan sedimen di Kali Cakung Lama di kawasan Rawa Indah, Cilincing, Jakarta Utara. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam mempercepat penanganan banjir di area hilir. Pengerukan dilakukan sepanjang 8,5 km dengan total volume sedimen mencapai 45.000 meter kubik. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa kita akan meneruskan normalisasi Sungai Cakung Lama ini dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun 2027 selesai. Selain pengerukan, Pemprov juga akan melakukan pelebaran sungai hingga 15 meter, terutama di titik penyempitan kawasan Begok yang saat ini hanya tersisa 2 meter akibat bangunan liar. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi banjir yang kerap merendam wilayah Kelapa Gading, Sukapura, Cilincing, hingga Semper Barat. Ada 11 unit eskavator yang dikerahkan untuk mempercepat proses pengerjaan. Dengan normalisasi yang menyeluruh, diharapkan kapasitas tampung air kembali optimal sehingga dampak banjir saat curah hujan tinggi dapat diminimalisir. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan seluruh rumah sakit di Jakarta harus mengutamakan pelayanan yang ramah atau hospitality. Pramono meminta pasien BPJS maupun non-BPJS harus mendapatkan perlakuan serta pelayanan yang sama. Penegasan ini disampaikan Pramono Anung saat menghadiri peresmian Rumah Sakit Primaya di Cakung, Jakarta Timur.
Pramono menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri saat ini telah memiliki 31 rumah sakit daerah, 44 puskesmas, serta 292 puskesmas pembantu. Menurut Pramono, dari segi kualitas dokter, teknologi, hingga kelengkapan peralatan medis, rumah sakit di Indonesia sejatinya tidak kalah dibandingkan dengan rumah sakit luar negeri. Namun, aspek pelayanan kerap menjadi kekurangan yang dikeluhkan masyarakat. Dokternya nggak kalah, teknologinya nggak kalah, peralatannya nggak kalah. Padahal orang kita itu terkenal senyumnya, terkenal hatinya yang baik dalam semua tingkatan, termasuk BPJS atau non BPJS hospitality. Sehingga itu menjadi harapan bagi kita semua untuk kita di Jakarta mempunyai rumah sakit yang baik. Pramono berharap dengan meningkatnya standar keramahan dan kenyamanan di semua rumah sakit termasuk milik pemerintah dapat membangun kembali kepercayaan antara publik dan institusi kesehatan. Dengan demikian, warga Jakarta dapat merasakan kehadiran rumah sakit yang tidak hanya canggih, namun juga manusiawi dan melayani dengan hati. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga di kawasan Penjaringan, Ancol hingga Cilincing diimbau waspada dan melakukan antisipasi dini. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau ROB mulai 27 Januari hingga 3 Februari mendatang. Fenomena fase bulan purnama berpotensi meningkatkan pasang air laut di wilayah pesisir utara Jakarta hingga Kepulauan Seribu. Pantau informasi terkini melalui laman BPBD atau hubungi call center 112 dalam kondisi darurat. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Seluruh masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Jarum Jayadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.